lanjut ke pembahasan yang kedua setelah tadi kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu mekanisme sistem pertahanan tubuh. Jadi mekanisme pertahanan tubuh itu ada tiga. Ada sistem kekebalan tubuh, kemudian ada leukosit yang sudah saya bahas di sistem peredaran darah pada manusia. Nanti kita akan lebih mengingat lagi. Kemudian ada sistem limpa atau getah bening. Ini kajiannya pernah kita bahas di jaringan ikat pada jaringan hewan. Oke, baik, kita mulai dari sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu dibagi dua berdasarkan asalnya, kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya. Kita mulai dari berdasarkan asalnya. Sistem kekebalan tubuh berdasarkan asalnya itu dibagi dua, yaitu sistem kekebalan non-spesifik atau bawaan sejak lahir, dan sistem kekebalan spesifik atau buatan. Kita mulai dari sistem kekebalan non-spesifik atau bawaan dari lahir. Nah, sistem kekebalan spesifik ini sesuai yang saya bilang, bawaan dari lahir, dia tidak diperoleh dari luar, melainkan sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Ya, contohnya pertama ada bayi pada saat dia dilahirkan oleh ibunya, itu dia akan mendapatkan antibodi secara tidak langsung dari kolostrum atau ASI, air susu ibu pertama kalinya, yang sudah saya jelaskan kemarin pada sistem reproduksi, yang mengandung antibodi alami dan juga mineral-mineral yang tentunya membantu sistem pertahanan dari si bayi, karena bayi seperti yang kita ketahui sangat rentan juga terhadap gangguan-gangguan dari benda asing, karena tubuhnya yang masih belum terlalu siap itu, atau sistem imunnya yang masih rendah, sehingga dia mendapatkan sistem imun yang secara langsung, yaitu dari kolostrum atau ASI ibu yang mengandung antibodi. Kemudian contoh lain dari sistem kekebalan non spesifik, yaitu apabila kita terkena suatu penyakit, contohnya adalah campak, itu kita tidak akan terkena untuk kedua kalinya, karena pada saat kita kena campak, itu sistem imun kita pada saat dia berhasil melawan serangan campak tersebut, kemudian sembuh, maka pada saat campak masuk lagi, antibodi akan lebih kuat, karena dia mengingat bahwa patogen yang menyebabkan penyakit campak ini sudah pernah masuk, sehingga kita tidak kena campak untuk kedua kalinya. Nah, itu masuk dalam sistem kekebalan non spesifik. Nah, bagaimana yang non spesifik atau buatan? Ini sudah jelas saya bilang tadi, saya sempat singgung bahwa ada imunisasi bayi di posyandu, itu diperoleh dari luar, sistem imun yang diberikan pada si bayi atau pada seseorang dari luar dimasukkan, sehingga dia disebut buatan. Ya, kita melangkah ke sistem kekebalan berdasarkan mekanisme kerjanya. Jadi sistem kekebalan berdasarkan mekanisme kerjanya ini terbagi dua juga, yaitu sistem kekebalan humoral dan sistem kekebalan seluler. Sistem kekebalan humoral ini dimediasi imunitas yang dimediasi oleh molekul protein yang ada dalam darah, yaitu antibodi. Nah, antibodi ini dihasilkan oleh sel darah putih jenis limfosit. Nah, jenis limfosit. Nah, limfosit ini jenis sel darah putih yang menghasilkan dua jenis sel lagi, yaitu sel B, limfosit B, dan limfosit sel T. Perbedaannya, kalau limfosit sel B dia khusus sebagai sistem kekebalan tubuh secara tidak langsung, artinya dia tidak langsung memakan patogen atau menghancurkan patogen yang masuk, melainkan dia menghasilkan dulu antibodi. Artinya sel B ini dia mengenali patogen yang masuk ke tubuh seseorang, ke tubuh manusia. Setelah dia mengenali, kemudian baru dia memproduksi antibodi. Ya, seperti itu, makanya dia tidak secara langsung. Tetapi kalau yang sel T, ya ini masuk di sistem kekebalan seluler, dia
secara sistem pertahanannya itu secara langsung, artinya dia langsung memfagositosis atau menghancurkan tanpa menghasilkan antibodi. Ya, proses penghancurannya ada dua, fagositosis tadi, kemudian ada lisis. Fagositosis yaitu dengan cara menelan atau memakan, menggumpalkan sama saja. Kemudian kalau lisis dia menghancurkan. Itu mekanismenya ada dua untuk yang sel T. Sel T ini dia menghasilkan makrofag, ya, sebuah sel darah putih yang berasal dari monosit tadi, yang ukurannya besar, yang tujuannya untuk memakan benda asing atau patogen yang berbahaya yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Jadi sistem kekebalan ada dua. Nah, sekarang leukosit. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit sel darah putih ini saya sudah bahas di sistem peredaran darah pada manusia. Dia tentunya beda dengan sel darah merah ataupun trombosit. Saya sudah jelaskan bahwa leukosit ini dia fungsinya lebih ke sistem imun atau sistem pertahanan. Nah, sistem leukosit atau sel darah putih itu terbagi 5 jenis atau 5 bagian. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, ada limfosit, dan ada monosit. Oke, neutrofil ini saya sudah pernah jelaskan bahwa kenapa kita bernanah, ya, kenapa kita bernanah pada saat ada peradangan, karena itu kerja dari neutrofil, bahwa dia akan mengisyaratkan sedang bekerja keras melawan patogen yang masuk. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini dia menimbulkan reaksi alergi, tentunya juga sebagai ciri bahwa kita sedang bahwa tubuh kita sedang melawan patogen, karena dia mengandung senyawa histamin. Begitu pula dengan basofil, dia juga mengandung senyawa histamin yang menyebabkan reaksi alergi. Kemudian limfosit ini bagian sel darah putih yang saya bilang tadi, dia menghasilkan sistem kekebalan humoral dan seluler. Contohnya tadi sel B dan sel T, yang sel B menghasilkan antibodi, sel T ini menghasilkan makrofag yang akan memakan atau melisis atau menghancurkan patogen yang masuk. Kemudian ada monosit. Monosit juga ini kemudian akan menghasilkan makrofag yang juga akan menghancurkan patogen. Ya, untuk sel darah putih ini saya sudah bahas di sistem peredaran darah. Untuk kalian lebih pahamnya silakan buka kembali bukunya kalian. Ya, kemudian sistem kekebalan yang ketiga ada sistem limpa atau getah bening. Nah, getah bening ini saya sudah bahas di jaringan ikat, bahwa dia masuk jaringan ikat. Nah, ada cairan yang mengalir di tubuh kita dan dia bekerjanya tidak bolak-balik seperti pada darah. Dihasilkan sebanyak 2-3,8 liter, ya, mengalir di tubuh kita, yaitu getah bening atau limfosit. Dia warnanya bukan merah, sesuai dengan namanya, dia bening, keputih-putihan. Kenapa dia keputih-putihan? Karena dia mengandung jenis sel darah putih, 2 jenis sel darah putih, yaitu limfosit dan makrofag. Jadi limfosit berarti dia hasilkan tadi 2, sel B dan sel T. Sedangkan makrofag ini asalnya dari monosit yang sudah keluar dari pembuluh darah dan menjadi lebih besar. Nah, tujuannya tentunya untuk memakan dan juga menghancurkan benda asing atau mikroorganisme asing yang masuk ke tubuh kita dan kemudian akan menyebabkan penyakit. Untuk letaknya coba perhatikan, ini dia letak-letak dari sistem limpa atau getah bening yang ada di tubuh kita. Cukup sekian materi hari ini. Ada 2 sub pembahasan yang sudah kita bahas pada bab ini, yaitu antigen, antibodi, dan patogen. Kemudian yang kedua ada mekanisme sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari 3, sistem kekebalan tubuh, leukosit, dan getah bening. Sistem kekebalan tubuh tadi dibagi 2, yaitu berdasarkan asalnya, kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya, leukosit juga sel darah putih, kemudian getah bening.
Ya, demikian hari ini, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami. Silahkan bertanya apabila ada yang tidak dipahami, sebanyak-banyaknya tentunya mengenai materi. Nah, untuk kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Satu kali lagi pertemuan ini kita sudah bahas 2 lagi, yaitu peradangan, kemudian juga kelainan-kelainan pada sistem imun pada manusia tentunya. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.